Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka ini satu peluang, meskipun kita jauh jarak dan tempat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa menjadi bagian hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang sedemikian dirindukan dan kelak berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzim. Jamaah salat subuh musalla Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, modal utama kita untuk menambah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain dengan memohon, berdoa untuk meminta karunia itu, kita dengan jalan yang paten, yakni dengan jalan bersyukur. Karena apabila kita berdoa, itu adalah satu ibadah kebaikan yang agung, dan Allah akan memberi sesuai dengan yang kita minta. Ud'auni astajib lakum, mintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Kalau mau diurai lebih panjang dikit, mintalah keselamatan kepadaku, maka aku beri selamat. Mintalah sawah kepadaku, maka aku akan beri engkau sawah. Mintalah uang kepadaku, maka aku akan beri engkau uang. Seperti itu Allah, sesuai dengan prasangka dan sesuai dengan pengajuan hambanya. Ana inda dhanni abdi bi, aku apa kata prasangka hambaku. Kalau hambaku menyangka aku akan menaikkan pangkatnya, menaikkan jabatannya, dan dia memohon kepadaku, aku naikkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Ini konsep menambah karunia Allah kepada kita dengan cara berdoa, dan itu janji Allah. Tetapi Allah memiliki janji yang lebih besar dari itu. Sekadar kita meminta, berdoa kepada Allah, Allah memberikan rumusan lain yang apabila kita terapkan, maka karunia Allah itu akan jauh lebih besar dari yang kita sangka, jauh yang lebih besar dari yang kita angan-angankan. Apa itu? Bersyukur. La in syakartum la azidannakum, la azidannakum, sungguh akan aku tambah. Nah, di sini tidak disebutkan nominalnya, tidak disebutkan apa karunia itu, tapi akan menambah lebih besar dari kenikmatan yang sudah kita rasakan itu. Ya Allah, aku engkau beri nikmat sehat sekarang ini, ya Allah, aku bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Ya,
maka Allah akan berikan derajat kesehatan itu yang lebih besar, lebih besar, lebih besar. Ya Allah, aku punya sepeda ontel, Engkau karunia sepeda ontel ya Allah, sehingga aku bisa silaturahim keliling ke sini ke sana, bisa datang kajian, bisa mendatangi sholat Jumat di masjid yang aku suka misalnya. Maka Allah akan karuniai la azidannakum, dan ini hak, ini rumus paten dari Allah Subhanahu wa taala. Penambahan yang tidak disebutkan nominalnya ini membuka peluang karunia Allah yang akan Allah kucurkan sangat-sangat lebih besar, lebih besar, lebih besar, dan tanpa hitungan algoritma otak manusia. Ini luar biasa sekali. Maka konsep bersyukur senantiasa selain kita memenuhi kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala adalah juga dengan ikhtisab, mengharapkan tambahan karunia yang tidak ada batas dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harap-harapkan kelak kebersamaan beliau dengan kita, atau kita memohon kepantasan dari Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita dipantaskan bersama beliau, baik ketika di yaumil akhir, di hari kiamat, dengan beliau memberikan syafaatnya kepada kita atas izin Allah, maupun endingnya kelak di surga Firdaus bersama-sama bertetangga dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya sampaikan seperti ini, banyak orang insecure, pesimis. Ustaz, saya ini sholatnya aja masih telat-telat, jamaahnya juga nggak mesti, gimana mau bisa satu surga dengan Rasulullah di surga Firdaus. Allah Subhanahu wa taala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peluang. Kita ini jauh jarak dan jauh zaman wa makan, jauh tempat dan jauh waktu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merindukan orang-orang yang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal orang-orang ini tidak pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai sahabat dibuat bingung oleh pertanyaan Nabi. Aku merindukan umatku yang sangat aku rindukan dan kelak akan bersama-sama dengan aku di surga. Siapakah itu ya Rasulullah? Apakah kami yang kau rindukan, para sahabat atau para malaikat atau semuanya? Tidak, tapi adalah hamba-hambaku kelak yang mereka hadir di dunia sepeninggalku, tidak pernah bertemu dengan aku, tidak pernah berinteraksi ngaji denganku, gampangannya gitu, tetapi mereka sedemikian merindukanku dengan mengamalkan ajaran-ajaranku, bersolawat atasku. Maka ini satu peluang bagi kita, meskipun kita jauh jarak dan tempat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bisa menjadi bagian hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang sedemikian dirindukan dan kelak berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada peluang lain, ana wa kafilul yatim hakadha fil jannah, ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha. Aku dan para penyayang, penyantun, pemelihara anak-anak yatim di surga kelak seperti ini, menjulurkan dua jari, jari tengah dan jari telunjuk. Ini bertetangga dekat, dua tetapi terpisah tetapi terkumpul dalam satu jaringan. Bukan dua jari kanan dan jari kiri seperti ini, bukan satu-satu seperti ini, tapi bertetangga dekat. Maknanya adalah surga Nabi di mana? Firdaus, surga tertinggi. Maka peluang ini terbuka bagi kita semua dengan rumusan tadi itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku dan para penyantun anak-anak yatim, penyayang anak-anak yatim, memikirkan nasib anak yatim, memelihara anak yatim, kelak di surga seperti dua jari ini, bertetangga sedemikian dekat, Firdaus surganya.
Maka ini peluang-peluang besar dari pensyariatan kita yang diinformasikan oleh Allah melalui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah salat subuh Mushola Al-Hikmah Talkandang Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Kita masih di wilayah pengantar bab fit taqwa, di dalam bab takwa kitab Riyadhus Shalihin. Ini sudah bab ke-6. Tidak tahu pertemuan kita yang sudah keberapa ratus kali. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu para jamaah sekalian, kita semua, sehingga kita bisa tetap terus untuk berusaha mengkaji firman-firman Allah, sabda-sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui yang berada di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis, yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi ini. Tempo hari kita sudah mengkaji beberapa ayat yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam mengantarkan bab takwa ini. Di antaranya yang pertama adalah surat Ali Imran 102 yang sudah kita pelajari bersama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Nah, ini sekali lagi kita sampaikan, kalau Allah sudah memberikan statement haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa, takwa yang sebenar-benarnya, berarti ada kadar takwa yang tidak sebenar-benarnya. Yang sebenar-benarnya seperti apa, itu kita pelajari dan kita berusaha terapkan. Ketakwaan yang berkonotasi atau berkadar hanya setengah-setengah atau tidak sebenarnya seperti apa juga perlu kita ilmui untuk kita deteksi dalam diri kita, kemudian kita tingkatkan. Kemudian juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyitir ayat yang lain, yakni surat At-Taghabun ayat 16. Ini yang dinukil hanya sebagian kalimat saja. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan yang kalian mampu. Nah, ini kita garis bawahi tempo hari bahwa beribadah semampunya, bertakwa semampunya, melakukan ketaatan semampunya, itu bukan berarti semaunya. Hanya kalau kita mau, tidak seperti itu. Jadi ada kadar-kadar, ada kadar batas mana yang disebut dengan sebatas kemampuan itu, yakni ala qadri quwwatikum. Jadi dengan seluruh daya kekuatan yang dipunya, sampai daya kita itu betul-betul sudah tidak ada, tidak bisa, baru. Seperti kita kemarin contohkan orang yang di dalam sholat. Sholat itu adalah dengan berdiri. Apabila sholat dengan berdiri tidak bisa, maka boleh kalau kemampuannya hanya duduk-duduk. Kalau kemampuan duduknya juga terbatas, tidak bisa, boleh sambil selonjoran. Duduk di kursi biasanya, boleh sambil selonjoran, layah-layah sambil sholat. Atau dalam kondisi yang tidak memungkinkan, misalkan di dalam kendaraan, di mana sudah masuk waktu sholat yang tidak mungkin dijamak. Jadi sholat yang bisa dijamak itu zuhur sama asar, itu boleh dilakukan di zuhurnya jamak takdim, atau di waktu asarnya jamak takhir. Maghrib dengan isya itu boleh dijamak, dikumpulkan waktunya. Dan kalau masih kondisinya masih memaksa, masih sangat sulit, maka tidak hanya boleh dijamak tetapi boleh dikosor. Duhur yang harusnya 4 rakaat dilakukan 2 rakaat, salam kemudian sholat lagi asar 2 rakaat, ya, jamak kosor takdim namanya. Yang tidak bisa dijamak, tidak bisa dikosor adalah waktu subuh. Waktu subuh ada waktu tersendiri, dimanapun berada harus sholat di waktu subuh itu. Maka ketika ada di kereta api, pas masuk waktu subuh, tidak memungkinkan nyampe stasiun itu masih ada
waktu subuh, maka wajib sholat di dalam kereta api itu. Atau maunya jamak takhir, duhur sama asar, maunya nanti mau sholat asar saja, sholat di asarnya, jamak takhir. Tapi qadarullah sampai hampir habis waktu asar pun belum turun atau belum nyampe terminal atau belum nyampe stasiun, maka wajib sholat jamak itu, wajib sholat itu di dalam kendaraan. Bagaimana Ustaz kendaraan, apalagi kendaraan yang tidak ada toiletnya, nggak ada tempat wudhunya? Ada yang bis yang VIP itu kelas eksekutif kan ada wudhunya di belakang, ada toiletnya. Nah kalau kelas-kelas bis AC tarif biasa misalnya, ada Madura Muncar itu AC tapi tarif biasa, insyaallah bukan patas. Ya wudhu pun juga ada rukhsah, boleh wudhu dengan tayamum, dan tayamum juga tidak harus cari tanah, debu di tanah, ndak ya, di kacanya kendaraan itu atau di joknya depan kita itu berdebu, itu boleh untuk sholat. Maka sholat, lo menghadapnya gimana Ustaz? Kan kendaraan itu belok-belok, nggak selalu ke arah kiblat, ya. Dimanapun kalau sudah dalam kondisi seperti itu, dimanapun menghadap, disitulah kita menghadap kiblat untuk sholat. Ya, fawalli wajhaka fatral masjidil haram, itu ada ayat yang dinyatakan bahwa dimanapun kita menatap, sesungguhnya disitulah kita menatap kiblat atau menatap Allah. Diaplikasikan dalam bentuk sholat ini dalam keadaan daruri, dalam keadaan darurat, di dalam kendaraan, di dalam pesawat, di dalam kereta api, di dalam kapal laut. Ini kita mantapkan bismillah, sholat menghadap kiblat. Mana yang kita yakini saat bismillah itu, ataupun ketika kita yakin itu bukan arah Ka'bah, itu insya Allah itu dibolehkan. Maka disitulah sekemampuannya, artinya sebatas daya, sebatas maksimal yang kita bisa ketaatan itu. Fattaqullaha mastata'tum, itu ayat yang kedua yang disitir oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala di dalam mengantarkan bab takwa di dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin. Kemudian juga beliau menyatakan surat Al-Ahzab kemarin ya sudah kita bahas juga satu pertemuan penuh kemarin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Kita sudah kita bahas tempoh hari, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkata-katalah dengan perkataan yang baik. Baik itu tidak hanya benar. Benar itu tidak, perkataan benar itu tidak cukup mengantarkan menjadi pernyataan itu sebagai qaulan syadidan. Di perkataan itu ada perkataan baik, ada perkataan tidak baik. Perkataan baik ditinjau dari zahir perkataan itu adalah memang ucapan-ucapan yang baik, berzikir, menyapa orang dengan baik-baik, nasihat takwa, ngomong ya kebaikan-kebaikan. Kemudian ada 6 kan, ada yang 100% baik, itu hanya ada pada firman Allah dan sabda-sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang bermuatan baik, ada bermuatan benar, tetapi ada ketidakbenarannya, ada potensi tetapi kebenarannya jauh lebih besar. Nah, kemudian ada perkataan itu yang 50-50, ada perkataan yang antara kebaikan dan ketidakbaikannya ini imbang. Terus ada perkataan yang baiknya tidak ada, tidak baiknya juga tidak ada. Ini ada perkataan yang antara baik dan antara tidak baiknya. Satu perkataan itu mengandung mudaratnya dan manfaatnya itu lebih besar mudaratnya. Dan ada perkataan yang 100% merupakan mudarat, seperti namimah, ghibah, fitnah, ya mesuh-mesuh dalam arti yang mengumpat, itu perkataan yang sepenuhnya tidak benar. Nah,
Ada perkataan kaulan syadidan, ada kaulun syadidun, perkataan yang benar tadi, ada juga kaulun khata'un, kalimat yang tidak baik. Nah, kalimat yang tidak baik ini bisa berarti juga perkataannya baik, tetapi diterapkan dalam kondisi yang tidak pas. Ini juga bisa menjadi kaulun khata'un, atau perkataan yang tidak baik. Dan hari kita sudah contohkan ya, memperingatkan orang untuk mengajak orang untuk sholat zuhur misalkan. Nah, kita contohkan kemarin seorang pemuda nyapa seorang yang masih kerja di atas pohon kurma dengan perkataannya benar. Pak, sudah zuhur, sudah ada adzan, apa sampai tidak dengar adzan? Apa sampai mungkin ada gangguan pendengaran gitu. Nah, tersinggung orangnya, turun mau bacok kira-kira. Akhirnya ya lari anak ini. Nah, kemudian diperbaiki caranya, besoknya dengan penampilan yang berbeda, orang yang sama diperbaiki. Oh, Masya Allah, sampai pekerjaannya sangat mulia, bertani itu sangat mulia. Ini mudah-mudahan dirahmati oleh Allah nih Pak. Barusan ada adzan, dengar apa Pak? Oh iya, sudah dengar adzan. Ayo kita sholat, waktunya sholat. Oh ya, baik-baik, turun. Pas sampai bawah, anak muda ini ditepuk, dipuji, alhamdulillah, Masya Allah, kamu anak muda yang baik mengingatkan untuk sholat. Tidak seperti pemuda yang kemarin itu yang lewat sini, dia tidak beradab gitu. Orangnya sama, tapi dengan perkataan yang berbeda, dengan cara yang berbeda, atau menghasilkan output yang berbeda pula. Demikian ya Pak, kita akhiri, kita masuk waktu suruk. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.